Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam kondisi sehat walafiat. Ketemu lagi dengan saya dalam mata kuliah metode penelitian. Nah, hari ini saya akan membahas tentang validasi metode analisis. Sebelumnya saya share screen terlebih dahulu. Oke. Apa itu yang namanya validasi? Mungkin kalian sering mendengar kata valid gitu. Valid, benar gitu. Jadi validasi itu proses yang menunjukkan bahwa prosedur laboratorium yang kita lakukan itu sudah benar. Prosedur penelitian yang Anda lakukan sudah benar. Nah, validasi ini kaitannya dengan quality control atau pengendalian mutu. Jadi kegiatan untuk memantau, mengevaluasi agar mutu yang ditetapkan itu sesuai, itu namanya quality control. Nah, ini validasi metode ini macam-macam. Menurut standar dari Eurochem, itu validasi metode ada presisi, nanti akan kita jelaskan satu-satu, ada akurasi, LOD, kemudian LOQ, specificity atau spesifisitas, artinya selektivitas, kemudian linearitas, range, robustness, dan sistem suitability. Nah, yang paling penting di antara semuanya itu yang pertama yaitu presisi dan akurasi. Jadi presisi dan akurasi itu saling terkait satu sama lain, makanya dijadikan satu. Jadi kalau presisi itu kedekatan hasil analisis atau keterulangan, sering disebut dengan bahasa mudahnya itu keterulangan. Misalkan Anda mengambil buah, ibaratnya sekali ambil itu 3. Nanti yang kedua ngambilnya 3 lagi, yang ketiga ngambilnya 2 lagi. Jadi nggak langsung yang 1 3, yang satu loncat dapat ngambil 10, yang satu 5. Itu range-nya jauh. Kalau presisi ini kedekatan hasil analisis. Atau kalau misalkan Anda menganalisis kadar PB dalam air. Yang satu sampelnya sama, Anda ukur 3 kali. Yang satu 10, kemudian yang satu 15, kemudian yang satu 20. Wah, itu harus Anda ulang. Kenapa? Karena itu tidak presisi. Artinya keterulangannya jelek. Maksudnya angkanya nggak berdekatan. Nah, misalkan Anda mengukur 3 kali, yang satu 10, yang sampel kedua 10, sampel ketiganya 11. Nah, nanti bisa dihitung. Oh, ini kedekatan atau keterulangannya baik. Artinya presisinya bagus. Nah, ini yang namanya presisi. Nah, presisi ini diukur sebagai simpangan baku. Jadi di dalam statistik presisi ini diukur dalam simpangan baku. Bahasa statistiknya yaitu standar deviasi dan diukur dalam simpangan baku relatif. Singkatannya RSD. Nah, kita sering menyebutnya sebagai varians atau koefisien variasi. Itu. Nah, sedangkan akurasi sendiri menunjukkan derajat kedekatan hasil analisis dengan kadar analit yang sebenarnya. Misalkan, sebenarnya kadar PB dalam limbah yang Anda ukur itu misalkan 10 ppm. Asli, Anda ukur pakai AS 10 ppm. Kemudian Anda mengukurnya pakai Anda ukur lagi gitu. Misalkan kira-kira harusnya memang adanya 10 ppm. Tetapi ketika Anda mengukur lagi misalkan 9,8 atau 9,6 itu masih akurasi, masih akurat. Jadi hasilnya itu hampir sama. Nah, kalau misalkan kadar limbah sebenarnya 10 ppm, kemudian Anda analisis, Anda mengukurnya cuma jadi 5 ppm. Nah, ini enggak akurat. Nah, ini yang namanya akurasi. Jadi dia derajat kedekatan hasil analisis dengan kadar analit yang sebenarnya. Nah, ini dinyatakan sebagai kalau di dalam statistik nanti dinyatakan sebagai persentase dan dinyatakan dalam persen recovery atau nilai perolehan kembali. Nah, nanti kita bahas satu-satu. Nih, yang namanya tadi standar deviasi atau simpangan baku, yaitu menunjukkan homogenitas dari sebuah kelompok. Jadi nilai simpangan baku itu bisa 0, bisa lebih kecil dari 0 atau lebih besar dari 0. Kalau nilai simpangan bakunya 0, itu artinya semua datanya itu sama. Misalkan
Anda mengukur sebanyak 10 kali, nilainya 33 semua. Berarti itu homogen banget, data Anda homogen banget. Nah, ini nanti pasti nilai simpangan bakunya 0. Jadi nilai simpangan baku yang 0 atau mendekati 0 itu menunjukkan homogenitas, nilainya hampir sama. Nah, kalau nilainya lebih besar, semakin lebih besar dari 0 atau semakin lebih kecil dari 0, misalkan nilai standar deviasinya 15 atau 10,5 dan sebagainya. Artinya range atau apa namanya homogenitas suatu data tersebut itu tidak bagus. Artinya dia heterogen, datanya macam-macam sehingga simpangan bakunya lebih besar. Nah, nilai yang lebih besar atau lebih kecil ini menunjukkan titik data per individu tersebut jauh dari nilai rata-rata. Range-nya jauh, artinya yaitu tadi. Yang satu Anda ngukur 10 kali, yang nilainya 10, yang satu 15, satu lagi 20. Nah, itu tidak bagus kalau standar deviasinya semakin tinggi. Nah, artinya kalau sudah seperti itu, Anda harus mengulang. Bisa jadi ada human error di analisis Anda. Nah, ini rumus standar deviasi dan rumus variance atau relative standard deviation. Nah, ini yang variance, ini yang A, dinyatakan dalam S kuadrat dari jumlah data pertama sampai data ke N kuadrat, kemudian dikurangi jumlah data kuadrat. Nah, kemudian ini nggak usah Anda hafal. Kemudian rumus simpangan bakunya sama akar kuadrat dari variance. Nah, ini akan lebih mudah kalau kita sajikan langsung dalam contoh. Misalkan ini. Misalkan dalam suatu kelas tinggi badan beberapa siswa, ini ada yang 172 dan sebagainya. Nah, ini datanya, dari data tersebut diketahui bahwa jumlah data atau N ini biasanya jumlah data, simbol dari jumlah data, ini jumlah datanya berapa orang? 10, N-nya 10. Terus N-1 itu jumlah data dikurangi 1, N-1-nya 9. Nah, nanti dihitung, ini hitungan manualnya ya, nanti akan saya ajarkan juga perhitungan melalui Excel. Nah, ini data tinggi badan dari 10 siswa tersebut, kemudian jumlah total tinggi badan di antara 10 siswa ada 1.701, kemudian masing-masing dikuadratkan jadi XI kuadrat, masing-masing dikuadratkan, terus jumlah kuadrat semuanya dijumlahkan di sini. Nah, terus setelah itu dimasukkan ke dalam rumus varian. Rumus varian tadi kan simpangan baku kuadrat, jadi jumlah N dikalikan jumlah kuadrat. Jadi N-nya tadi sebanyak 10, jumlah kuadratnya berapa ini? 289,613 dikurangi jumlah dikuadratkan, dikurangi 1701 kuadrat. 1701 kuadrat itu sebanyak 289,3401 ini. Terus dibagi N kali N-1, dibagi 10 kali N-1-nya berapa? 9. Nah, nilai dari variansnya yaitu 30,32. Nah, dari varians ini kemudian didapatkan, dari varians bisa didapatkan nilai standar deviasi. Nilai standar deviasi tadi akar kuadrat dari varians, jadi akar dari 30,32 sebanyak 5,51. Nah, ini standar deviasinya. Nah, nanti di dalam perhitungan analisis 5,51 ini nilai plus minusnya itu dihitung, dikasih simbol plus minus seperti contoh berikut. Nah, ini contoh perhitungan nilai standar deviasi dalam suatu analisis. Misalkan ini dalam tabel nilai recovery nanopartikel terstabilisasi asam para amino benzoat dalam mendeteksi krom 3 dan krom 6. Nah, ini misalkan air limbah industri recovery-nya 85,59 plus minus 0. Apa artinya ini? Artinya sebanyak berapa kali diulang pun simpangan bakunya 0. Artinya semuanya menunjukkan data hasil analisis kadarnya sebanyak 85,59%. Nah, dengan logam krom 6 juga plus minusnya 0, artinya kadar krom 6 di dalam air limbah industri itu sebanyak 93,2%. Nah, begitu juga kadar krom 3 maupun krom 6
di dalam sampel air laut. Ini saya lihatkan contoh yang paling bawah ya. Ini kalau membacanya bagaimana? 9 kadar recovery-nya 98,41 plus minus 1,12. Artinya apa? Artinya kadar limbah krom di dalam sampel air laut itu sebanyak 98,41 minus 1,12 sampai dengan 98,41 Anda tambahkan dengan 1,12. Jadi sekitar 97,39 yang satu sampai 97,39 sampai dengan 99,53 seperti itu. Nah, ini cara membacanya dari recovery. Nah, plus minusnya ini yang angka 1,12, 0, 4,78, 3,19, 1,12 dan sebagainya. Ini itu yang namanya simpangan baku atau standar deviasi tersebut. Nah, terus kemudian bedanya apa Bu dengan varians? Kalau standar deviasi ini menunjukkan akurasi, nah sedangkan di RSD ini menunjukkan nilai homogenitas atau kedekatan. Nah, misalkan ini saya mengukur nano emas yang saya kontakkan dengan limbah krom 3 dengan kadar 6,6 kali 10 pangkat 6 molar atau 6 mikromolar. Ini saya ukur 10 kali pengukuran, lihat grafiknya berdekatan. Nah, kemudian saya masukkan ke Excel, terus saya ukur nilai standar deviasinya itu sekitar 1,29%, mendekati 0, artinya dia sangat homogen. Nah, nilai standar deviasi atau RSD 2,5% menunjukkan kedekatan tiap analisis, artinya keterulangannya tinggi, datanya homogen. Artinya nilainya segitu ya segitu terus, mau diukur sampai 10 kali, 20 kali pun sama. Ini artinya apa? Artinya analisis yang Anda lakukan itu teruji kevaliditannya atau teruji validitasnya. Nah, selain akurasi RSD dan standar deviasi atau akurasi dan presisi, yang kedua yang paling penting juga linearitas. Nah, linearitas ini menyatakan hubungan antara respon pengukuran dengan konsentrasi analit yang diukur. Misalkan grafiknya bentuknya linier, artinya semakin banyak analit, semakin tinggi absorbensinya, dan sebagainya, seperti itu. Nah, pada umumnya linearitas ini dinyatakan dalam kurva kalibrasi, terus kemudian nilainya ditunjukkan oleh nilai koefisien korelasi atau R. Nah, kalau Anda yang sering membuat kurva kalibrasi, Anda kan pasti mengharapkan, atau kurva linearitas, Anda pasti mengharapkan R kuadratnya 1. Nah, R yang mendekati 1 ini menunjukkan kurva kalibrasi mendekati sempurna. Nah, ini yang saya lakukan di penelitian saya. Jadi saya membuat sensor nano emas untuk menguji krom 3. Nah, ternyata dari respon analit yang saya gunakan ya, dari konsentrasi kromnya dari 0 ppm atau 0 mikromolar sampai sekitar 20 mikromolar, ini titik ini sebanyak 20. Ini grafiknya linear terus dengan R kuadrat 0,9869. Artinya dia memang valid linear. Artinya semakin tinggi konsentrasi dari krom akan semakin tinggi pula perbedaan absorbensinya. Nah, ini yang dinamakan dengan linearitas. Jadi semakin R kuadratnya mendekati 1 artinya semakin bagus, berarti pekerjaan Anda valid atau benar. Nah, Anda bisa mengukur pekerjaan saya salah nggak ya? Itu ketika R kuadrat Anda jauh dari angka 1, itu bisa jadi ada human error di sini. Misalkan Anda mengencerkannya berlebihan atau Anda kurang pengenceran sehingga datanya nyebar. Kalau seperti itu diapakan, Bu? Nah, harus Anda ulang pembuatan kurva kalibrasinya. Nah, yang ketiga selanjutnya adalah limit deteksi atau limit of detection, sering disingkat dengan LOD. Apa itu LOD? Jadi LOD itu konsentrasi terendah dari analit yang dapat memberikan respon berbeda. Nah, rumus LOD ini Anda ingat-ingat, rumus LOD itu 3 kali standar deviasi tadi dibagi dengan slope. Apa itu slope? Slope itu dari persamaan garis Y sama dengan MX sama dengan plus C. Kayak garis ini ya,
0,097X plus 0,027. Yang dinamakan slope itu yang ini loh, 0,097X-nya. Gitu. Nah, standar deviasi ini diukur dari larutan Blanco sebanyak 10 kali pengukuran. Nah, jadi 3 kali standar deviasi dibagi slope itu LOD. Misalkan LOD dari sensor nano emas sebesar 3,01 kali 10 pangkat -6 molar. Artinya 3 bisa mendeteksi sensornya sampai batas 3,01 kali 10 pangkat -6 molar atau 3,01 mikromolar seperti itu. Terus ada lagi limit kuantifikasi atau limit of quantification. Kalau ini sama batas konsentrasi terkecil yang dapat terukur. Bedanya apa sama dengan LOD? Kalau LOD konsentrasi terendah dari analit yang bisa diukur, udah itu aja yang memberikan respon. Sedangkan LOQ konsentrasi terkecil dari analit yang bisa diukur dengan tambahan dengan tingkat akurasi dan presisi yang valid atau yang bisa diterima. Nah, kalau LOD tadi rumusnya 3 kali standar deviasi dibagi slope, kalau LOQ 10 kali standar deviasi dibagi slope. Nah, LOQ dari sensor nano emas misalkan sebesar 1,05 kali 10 pangkat -5 molar. Ini artinya apa? Artinya sensor nano emas itu bisa mengukur dengan tingkat akurasi yang tinggi dan presisi yang tinggi itu sampai batas 1,05 kali 10 pangkat -5 molar. Nah, oke, nanti akan ini sekalian sekarang saya stop share dulu slide-nya. Akan saya tunjukkan perhitungan gampangnya melalui Excel. Saya share screen Excel. Nah, saya perbesar. Oke. Nah, misalkan seperti ini. Ada data. Misalkan ada data nilai, anggaplah ini nilai. Nilai dari 10 siswa, ada yang 33, absen kedua 33 lagi, ada yang 35 dan sebagainya sebanyak 10 siswa. Kemudian Anda ingin mengetahui berapa standar deviasi atau kedekatannya. Nah, ini gampang banget kalau di Excel. Kalau Anda ingin mengetahui rata-rata di baris setelah data terakhir ini, di sini ya Anda klik. Nah, ini ya saya ulangi lagi. Misalkan di sini Anda klik ini Anda klik function X. Kalau rata-rata Anda klik average di sini, Anda klik OK. Terus rata-rata yang mana? Misalkan data ini sampai ini. Anda blok datanya, Anda OK. Oke, ketemu 33,88. Nah, kalau mau mencari standar deviasi bagaimana? Sama. Anda klik ini, Excel Anda di bagian Insert Function atau FX. Anda klik STDEV. STDEV itu singkatan dari standar deviasi. Kemudian Anda klik OK. Terus Anda klik standar deviasi dari mana? Datanya Anda blok. Data pertama sampai data 10. Klik OK. Nah, ketemu standar deviasinya yaitu 1,81. Artinya ini mendekati 0. Artinya data ini homogen, tidak menyimpang terlalu jauh. Oke. Demikian kuliah dari saya. Semoga mudah dimengerti dan semoga semua dalam kondisi sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.